Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mushola yang kita cintai, mushola Ashabah. Dan seperti biasanya pada pekan ini kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad wa karya dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sebelum kita membahas kitab Adabul Mufrad, ketahuilah bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan Muharram. Ya, bulan apa? Muharram. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah firman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala firman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, itu di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ya. Minha arba'atun hurum. Maka itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi ikhwan wa akhwat, bahwa di dalam Islam bahwa setiap satu tahun itu ada 12 bulan. Tentu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. 12 bulan, 12. Dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut dengan syahrun haram, bulan haram. Pertanyaannya, apa 4 bulan haram tersebut? Ya.
Apa yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut? Maka jawabannya ada di sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum. Thalathu mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Dalam setahun itu ada 12 bulan. 4 di antaranya ada bulan haram. 3 bulan berturut-turut. Itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang keempatnya adalah Rajab, yang berada di antara bulan Jumada Tsani dan Sya'ban. Ayyuhal ikhwan wa akhwat, ada apa dengan bulan yang 4 ini? Disebutkan bahwasanya ketika Allah katakan bulan haram, menunjukkan sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan. Sebagaimana kita tahu, ya, ada 2 tempat yang haram. Di mana itu? Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Maka disebutkan di sini ada 4 bulan yang haram yang harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya, memuliakannya. Sehingga Allah katakan di akhir ayat, ya, di akhir ayat dari surat At-Taubah ini, ayat 36 ini, di bagian akhirnya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim pada diri-diri kalian. Apa maknanya? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya para sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dia mengatakan tentang tafsir ayat, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, mulanya pada seluruh bulan, lalu dikhususkan 4 bulan saja yang kemudian ditetapkan menjadi bulan yang haram. Perbuatan haram pada bulan-bulan itu keharamannya melebihi bulan yang lain. Pada bulan-bulan itu perbuatan dosa lebih besar dan perbuatan baik pahalanya juga lebih besar. Apa maknanya, kawan? Seseorang ketika dia melakukan dosa di bulan haram, itu berbeda keadaannya ketika dia melakukan dosa di luar bulan yang haram. Itu apa? Azabnya, balasannya. Sama halnya sebaliknya, seorang yang melakukan amal kebaikan di bulan haram, itu berbeda ganjarannya ketika dia melakukan di luar bulan yang haram. 4 bulan tersebut, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita berada pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram, bulan yang diistimewakan. Akan tetapi yang harus kita pahami di sini, ikhwan, kita melakukan atau mengagungkan bulan Muharram sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Kita melakukannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lebih dari itu. Jangan kita agungkan bulan Muharram dengan apa-apa yang tidak pernah Allah perintahkan dan juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang keliru. Ya, bulan Muharram memiliki tempat di hati kaum mukminin.
di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan yang haram, di antaranya bulan Muharram, maka balasannya lebih besar. Oleh karena itu berkata salah seorang tabi'in Qatadah, Imam Qatadah radhiyallahu anhu rahimahullah taala, apa kata beliau? Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah lebih besar kesalahan dan dosanya dibandingkan kezaliman pada bulan-bulan lainnya. Meskipun kezaliman dalam setiap keadaan tidak diperkenankan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan lebih besar suatu perkara sesuai kehendaknya. Allah menyeleksi hamba-hambanya. Dia memilih Rasul dari malaikat dan dari manusia, memilih zikir dari segala ucapan, memilih masjid dari tempat yang lain, memilih bulan haram, itu bulan suci dari bulan-bulan yang lain, memilih hari Jumat dari hari-hari yang lain, memilih malam Lailatul Qadar dari malam-malam yang lain. Maka agungkanlah apa-apa yang telah Allah agungkan. Sesungguhnya yang mengagungkan apa yang Allah agungkan hanya ada pada orang-orang yang berakal. Ya, ini yang harus kita pahami, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah. Maknanya apa? Ketahuilah bahwasanya hendaklah kita di bulan yang haram ini, di antaranya bulan Muharram, memperbanyak amal kebaikan. Apatah lagi di bulan Muharram terdapat satu hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada sahabatnya ya untuk melaksanakan satu ibadah yang mana barang siapa yang melakukannya di hari itu, apa balasannya? Diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Kapan itu? Ya tadi urusan tanggal 10 Muharram. Terdapat hadis yang sahih ya 10 Muharram yang disebut dengan Yaum Ashura, ya kan Ashura itu diambil kata-kata 10 ya, di mana Nabi SAW sabda siyamu Yaum Ashura ahtasib 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah. Nabi SAW, puasa di Ashura aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala itu dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, oleh karena ikhwan fiddin, ya, kita muji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tadinya berpuasa ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima amal di puasa kita dan diampuni dosa kita yang telah lalu setahun yang ya. Disebutkan ulama bahwasanya maksud dari dosa di sini adalah apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara apa? Bertaubat. Dia bertaubat kemudian dia tidak mengulangi dosa tersebut. Taubatan nasuha. Apalagi kan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum. Jadi di bulan Ramadan di bulan Muharram ini ada hari yang mulia. Maka disebutkan di sini bahwasanya 10 Muharram ini ya, 10 Muharram ini ya, tadi ya suatu hari yang bukan hanya milik kaum muslimin. Maksudnya itu dia diagungkan bukan hanya kaum muslimin. Dia juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan di masa jahiliyah orang-orang Quraisy juga memuliakan bulan ini. Dengan cara apa? Ya berpuasa. Jadi kisah hadis tentang puasa Ashura ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah, maka apa? Beliau mendapati orang-orang Yahudi yang di Madinah itu apa? Berpuasa di tanggal 10 Muharram, Yaum Ashura. Maka ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian berpuasa wahai Yahudi?"
Kenapa berpuasa? Apa jawaban mereka? Pada hari itu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, itu orang-orang yang bersama Nabi Musa, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan di hari itulah Firaun dan bala tentaranya digelamkan ya, ya. Makanya kata Yahud, ya, ketika Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tanda syukur, itu bukti syukurnya Musa alaihissalam, maka pada hari itu Musa pun berpuasa. Maka Yahudi pun mengikuti. Ya. Maka ikhwan fiddin, masalah puasa ini syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, itu. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi ketika beliau di Mekah, bahkan sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul di masa jahiliyah, maka orang-orang Quraisy itu berpuasa, ya, berpuasa pada sebulan Muharram. Maka Nabi ketika itu pun sebelum diangkat sebagai seorang nabi juga ikut berpuasa. Ini keutamaan dari bulan Muharram ini di tanggal 10-nya, 10 Muharram yang disebut dengan apa? Yaumul Asyura. Akan tapi ikhwan fillah di sini yang sangat menarik sekali adalah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengetahui bahwa Ahlul Kitab itu berpuasa tanggal 10 Muharram, beliau mengatakan, kami lebih layak dari kalian mengikuti Musa. Ya. Maka Nabi memiliki keinginan tahun depan, ya, kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku berpuasa di hari Asyura dan satu hari sebelumnya. Makanya di sini jelaskan ulama bahwasanya yang disunahkan itu, ya, kita berpuasa, ya, selain puasa Asyura tanggal 10-nya yang ditekankan, maka hendaklah kita berpuasa satu hari sebelum. Itu hari 9, 10. 10 adalah puasanya, itu puasa Asyura. Adapun tanggal 9-nya itu adalah untuk menyelisihi Ahlul Kitab. Sikap Nabi SAW. Beliau tidak mau mengikuti Ahlul Kitab. Ya, begitu Nabi. Ya, ingin menyelisihi Ahlul Kitab. Adapun kita pernah mendengar riwayat berkaitan dengan masalah bagaimana ada hadis yang menceritakan berpuasa satu hari sebelum dan satu hari setelahnya. Jadi riwayat sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, ya, itu hendaklah kalian berpuasa pada hari sebelum dan satu hari sesudah Asyura. Kata apa? 9, 10, 11. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, ya, akan tetapi disebutkan oleh ulama al-hadis riwayatnya dhaif, tidak sahih. Dhaifkan oleh Syekh, ya, Su'aib al-Arnaud Allah taala, ya, sehingga kita katakan kita, ya, tidak beramal dengan hadis ini. Maka barang siapa yang sudah berpuasa, ya, kalau siapa yang puasa, maka berpuasalah tanggal 9 dan 10. Ini yang terbaik. Nah, jika tidak sanggup, maka cukup minimal tanggal 10 itu. Ya, 10 itu. Yang antum tanggal 9-nya berhalangan, mungkin nggak bisa puasa, ya, maka tanggal 10-nya, tanggal 10-nya. Ya, adapun puasa setelahnya hadisnya dhaif. Ya, walaupun sebagian ulama itu mengatakan itu lebih utama, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya, kitabnya Zadul Ma'ad, tetapi ini pendapat yang tidak kuat dan hadisnya dhaif.
cukup bagi kita apa? Hadis yang sahih. Kali ini berkaitan masalah ahkam. Ya, sehingga kita yang sahih adalah sebagaimana hadis yang sahih, Nabi memerintahkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, wallahu a'lam. Baik, ikhwani fi din, khawatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit tentang masalah Muharram. Bahkan ya bukan berarti setelah berlalunya Muharram tanggal 10 Asyura sudah ya berakhir amal soleh yang diutamakan, tidak, bukan begitu. Ingat, disebutkan dalam hadis dalam ayat dan hadis utamaannya satu bulan penuh ya. Jadi bulan Muharram yang didapatkan amal ganjaran amal ibadah kita ya di tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Muharram. Nah, baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabul Mufrad. Bab yang kita bahas pada malam hari ini yaitu bab yang ketujuh dari kitab Adabul Mufrad, itu bab uquqil walidain. Bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bawakan dua buah riwayat hadis yang ke-15. Yang pertama hadis dari Musaddad, hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin Mufaddal qala hadatsana Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, itu Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qawlu zur. Ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Hadis dari Musaddad, ini sanad dari Musaddad dari Bishr bin Mufaddal, seterusnya sampailah Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dia mendengar dari ayahnya Abi Bakrah. Abi Bakrah ini sahabat ya radhiyallahu anhu. Dia membawakan hadis ini, dia katakan telah bersabda Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, maukah kalian aku kabarkan ya kepada kalian tentang dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Jadi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi ini disebutkan bahwasanya Nabi mengucapkannya salasan, sebanyak tiga kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Lagi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini antara metode Nabi metode beliau ketika menjelaskan itu mengulang-ulang. Ya. Sehingga dengan itu manusia memperhatikannya. Maka para sahabat mendengar itu mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya tentu ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah ya disebutkan yaitu al-isyraku billah. Yang pertama mensekutukan Allah. Wa uququl walidain. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Jadi ketika beliau mengucapkan yang pertama kedua itu, beliau dapat bersandar ya. Bersandar. Lalu ketika beliau ketiganya, beliau langsung duduk yang tanpa bersandar. Lalu mengatakan ala wa qaulu zur. Ya. Yang ketiganya yaitu perkataan dusta. Mazala yukarriruha. Kata Abu Bakrah, Nabi senantiasa mengulang-ulangnya. Itu mengulang yang ketiga ini, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Diulang terus sampai kata Abu Bakrah, hatta qultu laitahu sakata.
Ya, kalau sekiranya beliau sallallahu alaihi wasallam ya mencukupkannya, itu beliau diam. Ya, diulang-ulang terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulu ala wa qaulu zur wa qaulu ala wa qaulu zur. Nah, ikhwani fi din khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, ya, itu kitab Sahih Bukhari, dan juga dikeluarkan oleh muridnya itu Imam Muslim di kitab sahihnya, bahwa hadis ini menceritakan tentang apa? Ada 3 perkara dari apa? Dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar. Yang pertama apa? Al-isyraku billah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar yang paling besar. Kenapa demikian? Karena seseorang yang mensekutukan Allah, maka dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Hak seorang hamba kepada Rabbnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengoncengi Mu'adz di atas keledai, lalu beliau mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya yang wajib mereka tunaikan? Dan tahukah engkau apa hak Rabb yang pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut? Ya Mu'adz, wallahu a'lam, wallahu rasuluhu a'lam. Maka kata Allah SAW, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu engkau beribadah kepadanya, ya, dan tidak mensekutukan. Itu hak Allah. Dan ini adab kita kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau masalah bicara masalah adab ikhwan fiddin, maka adab yang pertama kali adab kita kepada Allah. Ya, ketika kita belajar tauhid, itu pada hakikatnya kita telah belajar adab yang paling tinggi. Kan banyak sebagian orang mengatakan, antum belajar apa? Tauhid. Adab enggak? Siapa? Iya. Belajarlah adab, biar antum itu berakhlak. Padahal apa ikhwan? Adab yang paling penting apa? Kepada Allah. Ya, itu yang paling pertama kali, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru adab kepada manusia. Dan manusia yang pertama kali yang kita apa? Tentu kepada Rasulullah SAW. Maka kitab tipis Ushul Tsalatsa itu telah mengajarkan tentang apa? Adab. Adab seorang hamba kepada Rabbnya. Ya. Dan ketika seorang itu telah menunaikan adabnya kepada Rabbnya, maka insyaallah taala dengan mudahnya mereka mempelajari adab-adab selain, ya, adab kepada Allah. Ya. Maka di sini konfidin bahwa di sini disebutkan dosa besar yang paling besar adalah apa? Mensekutukan Allah. Manusia yang mensekutukan Allah, maka adalah manusia yang tidak beradab kepada Rabb. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan apa? Wa uququl walidai, durhaka kepada kedua orang tua. Ini syahid. Ya, itu apa? Bab yang kita bahas pada malam hari ini sebagai bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, itu uququl walidai, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Yang ketiga, wa qauluz zur,
qaulu zur itu apa? Bisa dikatakan apa? Perkataan dusta. Atau seseorang itu berkata bersumpah palsu ya. Maksudnya itu berani berkata bohong untuk membela seseorang. Apa ya? Atau berkata dusta untuk menzolimi seseorang. Siapa nih? Biasa di mana nih? Dunia apa ini? Ya, masalah apa? Hukum ya. Para pengacara ya. Ya, itu. Hati. Ittaqillah ya. Bertakwa kepada Allah bagi mereka yang profesinya sebagai apa? Pengacara. Ya. Dan ini Nabi sebagai konfidin, Nabi ketika mengatakan waqul zur ini, beliau kata Abu Bakrah, awalnya beliau bersandar, ketika ketiganya ini dibutuhkan beliau langsung duduk tanpa bersandar, lalu beliau mengatakan ala wa qaulu zur, berulang terus, wa ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya manusia yang melakukan demikian, berkata dusta atau mereka mengatakan apa? Nah, jadi dia berkata sesuatu itu tujuannya apa tadi? Menzolimi orang atau apa? Membela orang yang bersalah. Yang minta bersumpah benar, sebulan ini apa? Nggak salah. Iya, Pak, nggak salah. Demi Allah. Nah, gitu kan. Ini seorang salah. Dia tahu. Ya, kalau pencara kan itu tergantung apa ya? Tergantung apa? Fulusnya. Makin besar nominalnya, makin banyak bohongnya. Kalau selamat. Minimal yang awalnya tersangka itu 10 tahun jadi setahun, Pak. Hilang nolnya. Gitu. Ini bahaya konflik. Dosa besar. Makanya mengatakan apa? Dosa besar yang paling setelah berdusta setelah mensekutukan Allah dan setelah durhaka kepada kedua orang tua. Perkara yang lain. Ya, jadi kalau kita nggak sanggup jadi pengacara, jujur ya udah berhenti. Ya, nggak ada barokahnya kalau gitu. Kalau antum jadi pengacara, jujur, siap membela orang yang terzolimi, ya, dan siap mengungkapkan orang-orang yang bersalah, fadl, itu ahsan. Ya, tapi kalau sebaliknya karena penting karena dunia, ya udah. Ya, ini musibah. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaiknya tinggalkan ya pekerjaan tersebut. Ya, karena permasalahannya bukan kecil. Dia merupakan dosa besar yang paling besar. Bahkan Nabi mengulang-ulangnya sampai kata Abu Bakrah, laitahu sakata. Aku berharap Nabi mau berhenti. Coba saking banyak Nabi mengulang-ulangnya. Ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Ya, berarti kan isi Fiddin, ya qaulu zur ini kita mungkin sering mendengar hadis tentang masalah ini itu ketika pembahasan tentang masalah apa? Puasa ya. Di mana di antara sebab seseorang itu puasanya tidak berpahala itu apa? Ketika seseorang apa? Tidak meninggalkan qaulul zur. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulul zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minum. Jadi yang dia dapatkan hanya lapar dan pahalanya enggak ada. Memang puasa enggak batal. Ya, orang yang berkata qaulu zur enggak batal puasanya. Akan tapi apa? Tidak dapat pahala. Nah, ini yang harus kita pahami ikhwan fiddin. Sehingga di sini disebutkan dalam hadis ini bahwasanya qaulu zur termasuk dosa besar yang paling besar. Apa dalilnya? Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Ya, ala
unabbi'ukum bi akbaril kabair. Itu kadang Nabi SAW menyebutkan secara langsung ya dosa besar itu. Ya, sebutkan pertama ya sebutkan bahwasanya inilah dosa-dosa di antara dosa besar. Apa itu? Mensekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan qaulul zur, berkata dusta. Perhatikan Nufiddin, jadi berkaitan dengan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu merupakan dosa besar. Bahkan dosa besar yang paling besar setelah apa? Berbuat syirik. Nah, di sini disebutkan bahwa di urutan kedua. Setelah berbuat syirik, maka dosa yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Itu durhaka kepada ayah, durhaka kepada, dan ulama ya menjelaskan tentang makna uquq ini. Ya, uquq ini ya lawan dari bir. Ya, berbuat baik. Dan juga uquq itu bisa berarti dengan apa? Qati'. Ya, qata'a, quti'a di apa? Seorang yang memutus. Ya, maksudnya apa? Maksud durhaka adalah seorang yang memutus tali silaturahim kepada kedua orang tuanya. Seorang anak itu sampai-sampai apa? Menganggap ayah dan ibunya bukan kedua orang tuanya. Kenapa, Pak? Ya, karena saya dulu dibuang, Pak. Khonfiddin. Ya, yang harus kita pahami di sini khonfiddin bahwa ya kedua orang tua itu tidak bisa ya dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Ya, karena apa? Karena kedua orang tua kita memiliki jasa yang begitu besar. Ya, terutama apa? Ibu. 9 bulan ya mengandung kita, membawa kita ya setiap harinya. Ada pernah Pak orang hamil tuh ditinggal anaknya Pak? Bawa terus Pak? Sampai 9 bulan. Enggak lama, enggak sebentar, tuh lama itu. Setahun. 9 bulan. Ya, menggendong, membawa. Ya. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi pantaslah Nabi mengatakan bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, jadi ini ya, disebutkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu bertingkat-tingkat ya. Ya, maksudnya itu ada yang tingkatan yang parah lalu besar dosanya, ada yang di bawah tersebut. Ya, tentu yang pertama adalah seorang yang memutus silaturahim pada ibunya, ayahnya, tidak mau lagi dia bertemu dengan ayah dan ibunya, atau bahkan ya, tidak menganggap dia sebagai ayah atau ibunya. Ya, tentu ya durhaka yang paling besar. Atau seorang yang dikatakan durhaka membuat orang tuanya menangis, sedih, ya, atau ya, menyakitkan hati kedua orang tuanya. Itu masuk durhaka. Ya, kita bahas kemarin masalah bab di awal ya tentang perkataan ya, karena kalau misalnya tolong misalnya mak kita nyuruh ya tolong belikan beras, mak kan bapaknya nggak boleh, maka itu masuk durhaka. Ya, itu saja tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai ya kita melawan kepada orang tua, ya kan? Ada seorang anak yang melawan, bahkan naudzubillah sampai membunuh, ya Pak, membunuh kedua orang tua. Ya, yang penting kita telah bahas tentang masalah bagaimana keadaan orang tua kita yang mungkin ada yang dia beragama selain Islam, itu tetap diperintahkan untuk birrul walidain.
Apalagi orang tua kita apa? Muslim. Yang kadang kita mungkin karena kurang agamanya, pendidikan tentang agama, ya biasa. Ya, kita mungkin yang kayak seperti kita misalnya, ya mengaji, ya belajar agama, ya bahkan kita pergi ke masjid sholat dicurigai, masjid ya, curigai pula. Ya, kalau anaknya ke masjid dicurigai, kalau anaknya pergi ke diskotik, tetap gitu. Nah, itu. Anaknya pulang pengajian dicurigai, anaknya pulang dari apa? Bicara, namun nah, gitu bang. Ya, jadi seperti itu. Maka kita tetap bersabar. Ya, sebagaimana gimana pun keadaan kedua orang tua kita, maka kita tetap ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, bahkan kalau seandainya kita biasa, mungkin di antara kita sering kalau bahasa itu berdebat apa ya, sisi itu. Kan sebagainya, anak kita diam aja, Pak. Ya, gitu. Sabar. Ya, nggak ada gunanya kita. Ya, bahkan kita biasanya apa? Ya, biasa orang tua itu, ya namanya orang tua. Kita walaupun gimana pun titel kita, S1, S2, S3, STLR, tetap itu di bawah dia. Ya, kita harus paham itu. Ya, sebagai ada kisah yang sangat penting sekali, masalah sahabat apa seorang imam Abu Hanifah, ya saya lupa Abu Hanifah ya. Itu eh, ibunya itu ingin minta fatwa tentang satu hukum. Ya. Dia tahu anaknya itu ulama, tapi dia nggak mau ya bertanya kepada anaknya, gengsi dia. Anak-anak dia mau cari ulama yang lain. Udah temukan sama Abu Hurairah, Abu Hanifah ini. Tolong ibuku ingin minta fatwa. Kata ya, imam, antum imam. Ya, antum lebih pantas berfatwa pas saya. Gitu. Jadi ibunya nggak mau gengsi kan itu anaknya. Nah, itu konflik. Ya, apalagi kalau kita ya bukan ulama, bukan siapa-siapa, wajar. Intinya apa? Bersabar. Apa yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Kapan? Sampai kapan? Ya sampai kita yang meninggal atau dia yang meninggal. Itu. Ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau belum terima yakinlah ya kita senantiasa berdoa kepada Allah, pasti hidayah itu akan menyapa. Seperti kisah Abu Hurairah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya kan? Ya. Di mana beliau ibunya ketika itu masih musyrik. Terus Abu Hurairah mendakwahkannya. Terus musyrik loh. Ya, berdakwah. Ya, sampai Abu Hurairah ditahan lagi karena ucapan ibunya ada ucapan yang menyakiti hati Rasulullah karena ibunya menyebut tentang Nabi SAW ya dengan perkataan yang tidak pantas. Maka Abu Hurairah pun mengadu kepada Nabi SAW ya minta doakan ya hidayah Allah kabulkan doa Nabi, ibunya masuk Islam. Itu ikhwan ya, itu Abu Hurairah sahabat Nabi. Nah, apalagi kita bukan sahabat, nah intinya seperti itu ya. Tapi ingat tetap yang mendakwah itu bersabar, tetap terus mampu kita, apalagi perkara-perkara yang misalnya yang berbau kesyirikan kita jelaskan dan hikmah misalnya ini syirik, ini syirik bu, jelaskan ya semampu kita ya. Ini yang harus kita pahami konflik. Naam, ayo ikhwah wal akhwat, azan. Baik, kita break dulu untuk azan, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16. Masih dalam bab uququl walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Imam Bukhari membawakan riwayat hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umair an Warrad katib Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa amla alayya wa katabtu bi yadi inni sami'tuhu yanha an kathrati su'ali wa idha'atil mali wa an kila wa qala. Duit berikutnya adalah dari Muhammad bin Salam, dia mengatakan telah mengkabarkan kepadaku Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Warad. Dan Warad adalah apa? Merupakan katib. Katib itu apa? Dikatakan sekretaris ya, atau seseorang yang merupakan ditugaskan sebagai orang yang mencatat ya
Sini Katib Mughirah bin Syu'bah, yaitu orang yang senantiasa bertugas sebagai penulis apa yang telah disampaikan oleh Mughirah. Ya, disebut dengan Katib Mughirah bin Syu'bah. Disebutkan bahwasanya Muawiyah telah menulis sesuatu kepada Mughirah. Yang menulis kepada Mughirah, di mana Muawiyah, itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, meminta kepada Mughirah untuk menuliskan uktub ilayya, tuliskan kepadaku, bima, dengan apa, sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, ikhwan? Jadi Muawiyah meminta kepada Mughirah itu menuliskan hadis, ya, menuliskan hadis untuk Muawiyah yang beliau dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka berkata Warad, Katibi Mughirah, itu sekretarisnya Mughirah, ya, fa'amla alayya, jadi beliau memerintahkan Warad, itu Mughirah bin Syu'bah, untuk menulis, ya, yang nanti akan diberikan kepada apa? Muawiyah. Kata betul dia, maka aku pun menulis, kata Warad, kata Mughirah bin Syu'bah, inni sami'tuhu, sesungguhnya aku pernah mendengar dari Nabi SAW, yanha, beliau melarang dari apa? Kathratis su'al, itu apa? Banyak bertanya. Wa idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta. Wa an qila wa qala, dari perkataan yang hanya apa? Katanya, baru apa? Katanya, qila wa qala, perkataan yang belum tentu benar, belum tentu jelas kebenarannya, ya, masih, ya, katanya dan katanya, qila wa qala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah dari hadis yang mulia ini? Ya, pertama bahwasanya, ya, menuliskan hadis itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga di zaman sahabat, di mana Muawiyah meminta kepada Mughirah untuk menuliskan hadis. Nah, begitulah para sahabat semangatnya dalam, ya, ilmu. Ya. Dia bertanya kepada Mughirah sesuatu hadis yang mungkin tidak dia dengar, ya, dari Nabi SAW. Maka dia meminta kepada Mughirah, ya, mana tahu ada Mughirah memiliki hadis yang dia tidak dengar dari Nabi SAW. Maka Mughirah pun menulisnya, perintahkan sekretarisnya yaitu Warad, ya, Warad, untuk menulis hadis tersebut yang nanti akan diberikan kepada Muawiyah. Apa isi hadisnya? Di mana Nabi SAW melarang dari 3 perkara. Apa itu? Kasratus su'al, banyak bertanya. Yang kedua, berhambur-hamburkan harta atau berfoya-foya, ya. Ketiga, itu apa? Perkataan yang qila wa qala, masih belum jelas kebenarannya, ya, katanya gitu. Nah, sebelum kita masuk pada inti dari hadis ini yang harus kita pahami, konfidin, mesti kita ingat bahwasanya apa? Bab yang ditulis oleh Bukhari, apa? Imam Bukhari, bab hukukul walidain. Perhatikan dari lafaz hadis ini, ada nggak kalimat hukukul walidain? Ada nggak sini? Lihat, ketika Mughirah menyuruh Warad menuliskan hadis kepada untuk Muawiyah, apa tadinya? Sesungguhnya aku mendengar Nabi melarang apa? Dari apa? Kasratus su'al, banyak bertanya, idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, qila wa qala. Ada nggak hukukul walidain?
Nggak ada. Terus gimana? Ya, apa maksudnya ini? Ya, apakah di sini Bukhari salah? Ya, menempatkan hadis bukan pada babnya. Nah, ini kadang kita ya sering gitu Pak ya, orang-orang yang baru belajar udah apa? Mengkritik. Kalau yang kritiknya itu orang-orang yang nggak belajar, wajar Pak ya. Ini ada orang yang mengkritik apa? Ulama, mengkritik ustadz, gitu. Ini Pak ya. Ya. Misalnya ada orang yang udah belajar bahasa Arab, udahlah, ustadz kritiknya, oh, ustadz itu salah itu, nahunya salah itu, bacanya salah, ya kan? Yang satunya Fatah punya kasus, wah salah ustadznya nahunya itu, gimana ustadz kok nggak bisa nahu? Apalagi yang belajar apa? Tahsin, udah tuh. Ustadz imam, waduh salah ustadz imam, panjang matnya salah ini. Apalagi banyak, pokoknya yang belajar alat, ada yang bisa belajar ilmu apa? Ustaz hadis, udah loh, ustaz nggak ngerti hadis ini. Yang punya usul fikih, ustaz nggak paham usul ini, nggak paham masalah tafsir, terus gitu. Seperti ini misalnya, ya mengkritik Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari gimana? Ini kok membawakan bab, tapi apa? Isinya tidak ada sangkut pautnya dengan bab ini. Ini dia kita katakan apa? Mainmu belum jauh. Ya, sesuatu yang terkadang kita ikhwan fiddin, ya kita belum sampai ilmunya tapi kita terburu-buru dalam menghukuminya. Ya, kesalahan besar. Ya, bahwa bahkan ya di sini menunjukkan tentang kefakihan Imam Bukhari dalam masalah ilmu hadis. Ini baru kitab ada mufrad ya. Belum kita kalau kita membaca kitab apa? Sahih Bukhari itu. Kalau kita membaca Sahih Bukhari itu nanti, ya orang yang tidak paham tentang Sahih Bukhari itu kadang mengkritik Imam Bukhari. Yang paham tentang Sahih Bukhari di antaranya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sebagian ada ulama yang mengkritik Sahih Bukhari tentang masalah isi dari hadisnya itu, maka Imam Ibnu Hajar menjelaskannya. Ya. Makanya pantas kitab Fathul Bari, yaitu kitab yang tidak ada tandingannya dalam masalah apa? Mensyarah kitab Sahih Bukhari. Ya. Sehingga ulama mengatakan apa? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada, maksudnya itu apa? Hijrah setelah kitab Fathul Bari ini tidak ada tandingannya. Ya, banyak kitab syarah Bukhari ya, disyarah oleh para ulama, tapi kitab yang sangat bagus sekali dalam syarah kitab Sahih Bukhari adalah Fathul Bari. Misalnya apa ikhwan fillah, kita tahu bahwasanya hadis yang pertama itu, contoh aja ya. Hadis yang pertama apa? Ada kitab Sahih Bukhari, Pak. Perhatikan, hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Sahih? Tahukah kita apa bab pertama itu? Apa bab ikhlas? Bukan. Apa? Bab bad'il wahyi. Bab tentang apa? Tentang masalah wahyu. Jadi apa hubungannya kitab bab wahyu dengan hadis innamal a'malu binniyat? Itu. Apa hubungannya? Makanya di sini konfidin ya, sesuatu yang kita belum sampai ilmunya ya jangan segera dalam mengkritik. Banyak orang sekarang Ustadz Fulan itu suka mentahdir, ya kan? Atau antum nggak boleh ya mengkritik Ustadz. Dia nggak tahu yang itu Ustadz juga, ya kan? Kita katakan kalau yang mengkritik itu Ustadz, maka apa? Itu memang bidangnya. Kita yang buat Ustadz nggak boleh ikut campur malah Ustadz. Karena sebagian kita ya bagi di media sosial itu yang namanya Ustadz apa? Ustadz itu Ustadz itu kan Ustadz apa?
Kalau ketik YouTube Ustadz keluar namanya tuh Ustadz itu. Kalau namanya ada detailnya tuh tadi kan LCMA, dokter tuh Ustadz. Tapi kalau namanya bilang apa titelnya UST, ini bukan Ustadz. Ya. Terus siapa Fulan itu? Di mana belajarnya? Berani mengkritik Ustadz dokter misalnya gitu ya kan. Itu ya, Bang. Kita katakan nih Fiddin, kalau yang kritik itu Ustadz, itu hak mereka. Itu biasa dalam ilmu, ya, atau dalam masalah ilmiah, dalam masalah ilmu. Ketika itu memang salah, ada Ustadz yang menjelaskannya itu salah. Yang salah kok ketika kita berustadz, kita malah ikut campur. Ini ibaratnya Pak, ibaratnya orang dewasa berdebat atau bertengkar lagi kita campur, anak kecil ini kita campur. Apa jadinya? Selesai kita mati nanti. Itu nyebutnya. Itu kalau bisa Pak, itu urusan orang dewasa. Ini yang satu wabi konfidin. Sesuatu yang kita belum sampai ilmunya maka kita jangan ikut. Maka ada kata apa? Jangan melampaui ya, ilmu ya yang kita miliki. Ya, sehingga sesuatu itu terkadang kita tidak mengetahuinya, kita berkata dengan demikian dengan niat mungkin ya nama maklum niat kita ingin menasihati, tapi ya apa yang kita sebutkan tersebut ternyata apa? Ya, justru kita yang menampakkan kebodohan kita itu. Ya. Di sini misalnya konfidin, Imam Bukhari tidak salah dalam menempatkan hadis ini dalam bab ini. Kenapa, ikhwan? Karena bab ini, hadis ini memang ada hubungannya dengan bab yang dibawakan oleh beliau. Hanya saja kata ulama bahwasanya riwayat yang dibawakan di sini tidak seperti riwayat yang di situ ada lafaz yang sebagai syahid dari bab ini. Perhatikan di sini wan fiddin. Jadi kalau kita membaca atau membuka kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan riwayat ini, maka kita akan dapati hadis yang sama, di mana riwayat yang berbeda ada tambahan yang tidak didapati dalam riwayat yang dibawa oleh Imam Bukhari. Itu apa? Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim kitab sahihnya, bahkan juga Imam Bukhari juga mengeluarkannya. Ya. Jadi hadis yang lain dari riwayat yang lain. Ya Pak, ada hadis yang sama tapi dari riwayat yang lain. Itu biasa. Ya, terkadang Bukhari itu tidak membawakan semuanya karena itu yang didengarkan dari riwayat ini, tapi dari riwayat yang lain ada tambahannya. Disebutkan bahwasanya ya Mughirah bin Syu'bah ya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sabda. Kalau ini kan Mughirah menyuruh warat ya kan, menuliskan. Ya, dia hanya menyebutkan sebagian saja. Yang didengarkan oleh Mughirah dari Nabi SAW itu ada tambahan apa? Kata Mughirah ini Nabi ya. Anna Rasulullah SAW qala innallaha azza wa jalla harama alaikum uququl ummahat. Ini dia. Ya, perhatikan sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sekalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Kenapa, Iwan? Pas dengan apa? Bab yang kita bahas. Ini seperti itu. Jadi di sini ada riwayat yang dengan jalur yang berbeda bahwa ada tambahan di mana kata Mughirah Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla harama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Di sini konfidin faedahnya adalah apa? Bahwa terdapat kekhususan dari durhaka kepada kedua orang tua, dikhususkan apa? Berlebih lagi apa? Berdurhaka kepada ibu. Ya. Seorang anak itu tidak boleh berdurhaka kepada ayah dan ibunya
apatah lagi kepada ibunya. Walaupun kita dapat ya konflik, mana yang lebih dominan, Pak? Seorang anak itu kalau dia melawan kepada ayah atau kepada ibunya? Pada ibu. Pada ibu dia bisa berani membentak, pada ayah membentak. Layak banget. Coba-cobalah. Nah, itu. Ya, kan gitu. Tapi apa? Durhaka kepada orang ibu itu lebih lagi. Karena ada hadis yang mengkhususkan, ya, karena durhakanya anak kepada ibu itu lebih dominan kepada ayah. Islam melarangnya, ya, sehingga apa Nabi SAW? Innallaha harrama alaikum. Sungguhnya Allah mengharam kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Nah, kemudian disebutkan yang lain juga di sini, sebagaimana yang disebutkan di sini. Apa itu? Kasratis su'al. Apa? Banyak bertanya. Nah, berarti kan ikhwan fillah. Apa maksud dari banyak bertanya ini? Nah, jadi yang dipahami di sini bukan berarti kita nggak boleh sering itu, Pak. Kajian bertanya kan? Nggak kenapa nanti kena hadis ini. Banyak bertanya. Jadi perhatikan di sini ikhwan fillah. Banyak tentang masalah ini ikhwan, bahwa terdapat riwayat-riwayat yang lainnya, ya, berkaitan dengan kasratus soal, ya, banyak bertanya. Jadi maksud dari banyak bertanya ini adalah diantaranya yaitu seorang yang dia bertanya dengan sesuatu yang apa? Tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang di mana seorang itu dia bertanya, ya, itu akan mencelakakannya dengan sesuatu yang awalnya itu, ya, kalau dia tidak bertanya itu mungkin lebih ringan hukumnya. Ketika dia bertanya menjadi berat. Nanti kita jelaskan, ya. Yang ketiga, seorang yang bertanya itu tujuannya apa? Dia bertanya tujuannya bukan untuk kebaikan. Ya, bukan kebaikan. Udah ada niat yang tidak baik ketika dia bertanya tersebut. Ya. Perhatikan di sini konfidin. Ya, ada orang itu dia bertanya tujuannya supaya, ya, hingga mendapatkan jawaban sesuai dengan hawa nafsunya. Atau dia bertanya tujuannya supaya nggak jadi disuruh. Banyak. Inilah makna dari kasratus soal itu. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya ketika sesuatu yang kita memang butuh untuk ya, pahami Pak, ya? Karena bertanya itu perintah, ya, merupakan ibadah yang Allah perintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Perintah. Jadi apa maksud satu soal ini? Perhatikan nih, ada hadis yang lain. Ya, ini hadis ada di Arba'in. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Nabi sabda apa? Apa-apa yang telah larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Apa-apa yang kularang dari kalian, tinggalkanlah. Dan apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka apa? Kerjakan. Ya, sesuai kemampuan kalian. Maka sesungguhnya celakanya, binasanya umat-umat sebelum kalian apa? Karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Jadi apa makna bertanya sini? Tadi, ketika telah ada perintah dalil, ini wajib, ini perintah kerjakan, maka apa? Sami'na wa ata'na. Enggak usah tanya lagi, Pak. Ini wajib atau sunnah, Pak? Ustaz. Udah perintah itu kerjakanlah, jangan banyak ini kira-kira perintahnya
Kalau sunnah nih, sunnah gimana ini? Boleh nggak ditinggalkan? Nah, gitu. Ya, larangan misalnya gitu. Ya, larangan misalnya. Ini larangannya Pak, haram atau makruh? Kalau haram kira-kira boleh nggak dilakukan sekali? Bertanya lagi Pak. Nah, ini yang harus dipahami. Ini maksud dari kastatus soal itu. Di mana dia bertanya Pak? Tadi waqtilafu ambi'in. Mereka juga tujuannya menyelisihi banyak. Tadi saya sebut tadi di antaranya contoh bertanya kastatus soal itu banyak bertanya, maknanya apa tadi? Dia bertanya dengan pertanyaan tersebut itu memberatkannya. Contohnya apa Pak? Hadis tentang sebutkan di sini tentang kisah dialami oleh sahabat ketika Nabi SAW membawakan tentang apa? Perintah apa? Haji. Ya, qad faradallahu alaikum al-hajj fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji pada kalian, maka berhajilah. Maka datang seorang bertanya, apakah setiap setahun sekali? Wahai Rasulullah. Maka mendengar itu Nabi SAW diam. Ya, sampai orang bilang lagi, ya Rasulullah, wajibnya setahun sekali tidak ya Rasulullah? Tanya terus. Maka Nabi mengatakan apa? Kalau aku katakan na'am, niscaya hal tersebut menjadi wajib dan kalian pasti tidak akan sanggup. Sehingga Nabi mengucapkan perkataan beliau apa? Biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apa tadi? Kastatus soal. Banyak maksudnya apa? Tadi ketika perintah haji itu tak jelaskan tentang setahun sekali, maka apa? Kerjakan. Berarti apa? Haji tersebut hanya wajib setahun seumur hidup. Dan Allah Maha mengetahui tentang ya keadaan hambanya. Memang seperti itu. Jangankan setahun sekali Pak, setahun seumur hidup pun susah. Bukan karena miskin, orang kebun berhektar, ya Pak. Karena apa? Ngantri. Daftar sekarang, kapan Pak? Sebelum dipanggil sama bagian haji sudah dipanggil sama Allah, ya kan? Udah almarhum. Akhirnya apa? Badal. Itu. Ya, makanya pertanyaan ini kalau seandainya aku bilang iya, maka niscaya apa? Diwajibkan. Itu sungguh ya, bahaya kalau setahun sekali Pak kita haji. Ya. Maka ini dia yang harus kita pahami fasilitas soal. Ya, contoh lain adalah Pak, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, saya dengar kajian Ustaz Beranda ya, orang yang bertanya, Ustaz apa hukum makan daging dinosaurus? Kan gitu. Pertanyaannya adalah dinosaurus ada atau tidak itu. Ya kan? Apa pertanyaan? Apa gunanya itu? Ya. Maka bertanyalah apa yang jelas bagi antum. Yang kan terus ya apa hewan yang tidak ada di sini? Unta. Itu kan jauh di sini. Maksudnya hewan yang jarang kita temui. Ya, ini hewan yang belum tentu ada, ya kan? Masih tanda tanya apa ada tidak, apa ada atau tidak, gitu kan? Gitu. Ada orang bertanya, kalau seandainya saya nanti kalau kita pindah ke Mars ya kan? Gimana nanti sholat nanti? Atau ke bulan gitu kan? Ya. Maka jawabannya apa? Nah, gini aja. Nanti kalau antum dah ke bulan, hubungi anak. Ya kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang membinasakan kita. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang membinasakan kita, misalnya apa ikhwan fiddin? Seorang yang bertanya yang sepantasnya dia tidak perlu bertanya, dia bertanya. Dan ini mengingatkan kita tentang kisah Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Tentang apa itu? Ya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah kata Nabi Musa, ya Nabi Musa mengatakan apa? Sesungguhnya Rabb kalian itu memerintahkan untuk menyembelih sapi betina.
sapi betina. Berarti apa? Cari tuh sapi betina, jantan betina, sembelihlah itu. Udah. Malah mereka apa? Bertanya-tanya lagi. Pertama dia bilang, apakah ini penghinaan? Bilang, kok kami menyembelih sapi gitu kan? Yang kedua apa bilang? Ya Musa tanya kepada Romo apa? Hah? Bagaimana Pak? Keadaan sapi yang bagaimana itu? Terus tanya lagi apa? Warnanya. Itu gimana statusnya? Ya, tentang apakah dia sapi yang digembala atau tidak. Sampailah terakhir, Allah Taala mereka ya sebab menjumpai sapi yang Allah sebutkan, tapi apa? Hampir-hampir tidak ditemukan. Padahal apa tadi Pak? Kita bilang sapi, mudah. Sapi betina, mau dia bunting, mau dia masih gadis, apa lagi? Atau sapi yang kecil, besar, ya kan? Warnanya mau coklat, hitam, sembelih. Itu. Disuruh yang langka, sofro, warna yang kekuningan yang manusia takjub. Susah jadi. Karena Pak, banyak sama seorang ikhwan misalnya ketika ingin melamar akhwat banyak bertanya. Akhirnya apa? Tak dengan nikah. Banyak nanti intinya. Ya. Ini cantik sih, tapi miskin. Ini miskin. Apa? Ya, gitu. Ya, banyak lagi kriterianya. Akhirnya apa? Nah, bujang lapuk. Ya, dia nggak sadar diri, pulang ke rumah cermin dulu. Nah, ganti kali batu lagi kita. Ini tidak, ya Pak ya. Seperti itu. Jangan banyak pilih. Maksudnya itu ikhwan fiddin, pertanyaan-pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan-pertanyaan yang intinya adalah Pak, ya membinasakan kita, ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, ya bahkan apa yang telah Allah tetapkan jangan ditanyakan. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan kelompok-kelompok firqah-firqah sesat kaitan dengan asma sifat Allah, tentang apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang membinasakan mereka ketika mereka bertanya ya tentang firman Allah apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman Allah di atas ars, kata mereka kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Ini pertanyaan yang membinasakan mereka. Karena pertanyaan ini akan menjerumuskan mereka kepada kesesatan. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah sama dengan makhluk. Yang kata mereka kalau kita mengatakan Allah istiwa, Allah sama dengan makhluk. Ya, makanya pertanyaan ini ketika ditanyakan oleh Imam Malik heran. Sampai beliau terdiam dan bercucuran keringat beliau karena pertanyaan ini tidak pernah beliau dengar sebelumnya. Pertanyaan ini tidak pernah beliau jumpai ketika turun ayat ini kepada para sahabat. Ya, sepertinya Rasulullah, bagaimana istilahnya Allah? Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, banyak bertanya. Seperti orang bertanya tentang ruh. Ya, bertanya apa tentang ruh? Gimana hakikat ruh itu? Jangan kita bertanya sesuatu yang kita tidak dikasih ilmu Allah SWT. Sesuatu yang kita tahu atau sesuatu yang kita senantiasa bersamanya itu saja kita tahu hakikatnya. Seperti apa masalah Pak? Masalah angin. Ya Pak ya. Angin itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Ya Pak. Kalau dia apa tadi? Misalnya apa? Seorang yang sakit perut, ya Pak, masuk angin, ya kan? Itu Pak ya. Kalau udah keluar, wah angin, kan beda-beda dia. Kalau ini namanya kipas angin, itu. Jadi itu angin itu beda-beda. Masuk dalam botol, angin, gitu. Beda-beda, gitu. Jadi jangan kita bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya cukuplah kita bertanya sesuatu yang itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita, yang menambah keimanan kita dan kita membutuh dengannya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
cukup kita pada malam hari ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin untuk bulan depan kita ada perubahan jadwal, ya. Nggak tahu bukan malam apa. Kemungkinan bulan depan itu kita mulai kajiannya mungkin kalau nggak memang bisa ya di malam Jumat lah. Gimana kira? Hah? Ada yang tahlilan? Isinan? Enggak patah. Saya pimpinan tahlilan. Nah gitu no. Gimana? Gak ada kan jadi ketua apa gak ada kan? Jadi bisa ya. Bulan Jumat. Karena mengikuti jadwal saya di Malik karena ada perubahan. Saya ngajar sana mungkin Jumat Sabtu. Nanti mungkin kita malam Jumat. Orang tahlilan kita. Oh yayasan ya, orang yayasan kita kajian apa kan? Ya, siap ya. Baik. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.